Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 2 subtema 1 di buku tematik tema 1 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013. Kita akan bahas latihannya dari halaman 11, kemudian halaman 12, halaman 14, halaman 17 dan halaman 18, 19. Langsung saja kita ke halaman awal, kemudian kita baca soalnya. Di halaman 11, ayo berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Oke, sebagai contoh jawabannya sebagai berikut. Teksnya adalah, aku mempunyai hewan kesayangan yang lucu, yaitu kucing, dan aku beri nama Princess. Kucing itu adalah hadiah ulang tahunku yang diberikan ibu. Princess merupakan jenis kucing Persia. Aku sangat menyayangi kucingku karena ia kucing yang sangat lucu dan cerdas. Gambar kucingnya, itu sebagai contoh. Silakan kalian salin teks dan gambar ilustrasinya. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman 12 kita baca soalnya. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Oke, langsung saja kita akan menceritakan gambar ini. Jawabannya sebagai berikut. Seekor kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya yang sedang menyusui. Anak kelinci merasa lapar. Anak kelinci mencari makanan. Wortel merupakan makanan kesukaan anak kelinci. Setelah kenyang, anak kelinci pergi bermain. Anak kelinci sangat senang berlari dan melompat. Anak kelinci dapat melompat karena memiliki organ gerak, yaitu keempat kakinya. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin untuk jawaban di halaman 12. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman 14. Langsung saja di sini. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, nama hewannya kelinci, nama organ geraknya kaki, Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depannya. Kedua, ikan. Nama organnya sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor umumnya adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi seperti gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Yang ketiga, katak. Organnya tungkai kaki. Fungsinya dari tungkai belakang katak adalah untuk melompat, sehingga strukturnya lebih kukuh, sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Yang keempat, burung. Organ geraknya sayap dan kaki. Fungsi sayap yaitu untuk terbang, sedangkan kaki untuk berjalan di tanah. Kemudian ular. Nama organnya rangka tubuh. Fungsinya pada ular gerakan terjadi saat rangka tubuh meliuk ke kiri dan ke kanan. Yang keenam, kadal. Organnya tungkai kaki. Fungsinya kadal bergerak menggunakan kaki untuk berjalan. Kemudian kambing. Nama organ geraknya kaki. Fungsinya kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya di halaman 17. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Jawabannya sebagai berikut.
Paragraf 1, ide pokoknya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembang, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini dikarenakan habitat ikan adalah di air. Yang kedua, ide pokoknya, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembang, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong ikan dalam air. Paragraf ketiga, ide pokoknya, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembang, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersamaan dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, itu jawabannya, silakan kalian masukkan ke dalam tabel. Lanjut ke halaman 18, air renungkan. Dan halaman 18-19. 1. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf 1, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Paragraf keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Judulnya, Joni Kelinci Kecilku. Paragraf pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor anak kelinci yang kuberi nama Joni. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan bagiku, apalagi hewan peliharaan tersebut sudah memiliki kedekatan seperti layaknya seorang sahabat. Hal itulah yang membuat aku memiliki hewan peliharaan. Paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Joni adalah anak kelinci yang ramah dan setia. Hampir setiap hari aku bermain dengannya. Aku dan Joni juga sering bermain sambil bercanda dan kejar-kejaran. Dia mengejarku sambil meloncat-loncat dan mengibaskan ekornya. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Aku memberinya makan Joni secara teratur 3 kali sehari. Dia menyukai hampir semua makanan yang aku berikan padanya, misalnya sayuran dan buah-buahan. Dia hanya meminum air putih karena aku tak pernah memberinya susu. Paragraf keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Aku memandikannya 3 kali seminggu. Kadang aku membawanya ke dokter hewan untuk memeriksakan kesehatannya. Selain itu, kandangnya aku bersihkan hampir setiap hari. Semua aku lakukan agar Joni tumbuh dengan sehat dan dapat menemaniku saat ada di rumah. Nah, itu jawaban nomor 1, silakan kalian masukkan ke dalam tabel. Kemudian nomor 2 di halaman 19, perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu setelah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Oke, jawabannya sebagai berikut. Cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda dengan cara bergerak hewan yang ada dalam air. Hewan udara contohnya yaitu burung. Burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar, sehingga dapat melepaskan diri dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Bentuk sayap burung memiliki susunan rangkai yang kuat namun ringan. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan terpaan angin dan yang kencang pada waktu sedang terbang di udara. Konstruksinya tulang sayap yang kuat dan ringan memberikan gaya angkat yang cukup besar bagi burung saat akan terbang. Nah, itulah jawaban nomor 2. Silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabelnya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Itu jawabannya dan semoga membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.